akan mengangkat kamu. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Oke, terima kasih Kak. Berkati ya. Amin. Silakan Bu. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bersyukur malam hari ini masih diberi kesempatan sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi, terus dan terus. Saya berterima kasih buat teman-teman yang semua mau tetap sama-sama dengan kita untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita percaya apa yang kita lakukan lebih lagi membentuk hidup kita, sehingga kita lebih lagi menjadi berkat. Puji Tuhan. Kembali juga diingatkan bisa komentar, bisa bertanya lewat chat. Puji Tuhan. Kita langsung saja. Kita sudah sampai pada Keluaran 6. Sebenarnya tercakup mulai ayat 5 ya. Ya kita belajar ini nanti kita lihat mulai ayat 5 sampai ayat 12. Saya menghadapi penolakan dari bangsa Israel yang dipersalahkan oleh bangsa Israel datang kepada Tuhan. Langkah yang benar. Musa membawa masalahnya datang kepada Tuhan, dan jawaban yang ia peroleh diwakili oleh penyataan I am the Lord. Inilah jawaban yang Musa peroleh. Ini yang amat penting, yang juga kiranya menjadi bagian kita sama-sama. Bahwa ia Allah memperkenalkan diri sebagai Yahweh, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, itu yang menjadi bagian penting bagi kita, Puji Tuhan. Pernyataan ini, pernyataan pewahyuan ini begitu penting dalam kitab Keluaran, sehingga again and again, repeatedly, diulang-ulang, pernyataan ini, akulah Tuhan. Sehingga diharapkan saat kita belajar kitab ini, kita juga akan bisa menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Tuhan menjadi pusat. Kiranya hidup kita, hati pikiran kita, lebih lagi terpusat, terfokus
pada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ini yang kita rindukan saat kita belajar kitab Keluaran. Apapun masalah yang kita hadapi, yang terpenting adalah bahwa kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Puji Tuhan. Kemudian kita masuk, nah saya sudah bilang tadi kan ayat 5 sampai 7 kita peroleh 7 aku akan janji keselamatan dari Allah. Ini ya, 7 I wills of salvation. Saya terjemahkan 7 aku akan janji keselamatan dari Allah. Puji Tuhan. Ada 7, ayat 5 itu kita dapati 3 aku akan, ayat 6 ada 2 aku akan, pas ayat 7 ada 2 aku akan, jadi total ada 7 aku akan. Ayat 5, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kedua, aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Ketiga, aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Itu ayat 5. Ada 3 aku akan. Kemudian ayat 6, ada 2. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Itu yang pertama. Kedua, aku akan menjadi Allahmu. Itu di ayat 6. Di ayat 7, aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian terakhir aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Ya. Oke, jadi ada 7. Nanti bisa diselidiki lagi. Namun dari 7 ini bisa dirangkum oleh 4 janji berikut. Nomor 1 dan 2 tadi itu janji pembebasan. Nomor 3 itu janji penebusan. Nomor 4 dan 5 itu janji adopsi. Nomor 6 dan 7 itu janji kepemilikan. Ya. Pembebasan. Kita langsung bisa terapkan bagi kita gereja Tuhan, yaitu pembebasan dari dosa. Pada saat itu bangsa Israel pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir. Sedangkan bahasa atau istilah tebusan itu menunjuk pada perdagangan budak. Tuhan berjanji menebus mereka karena sebelumnya mereka menjadi milik bangsa Mesir. Tuhan berjanji menebus mereka. Kemudian Tuhan berjanji menjadi Allah bagi mereka. Itu nomor 4 dan nomor 5. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Aku akan menjadi Allahmu. Itu janji adopsi. Terakhir janji kepemilikan. Dia berjanji akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu bagi bangsa ini. Ya. Oke, langsung. Janji-janji tersebut digenapi secara sempurna
di dalam Yesus. Puji Tuhan. Dia pembebas kita, Dia penebus kita, gereja Tuhan. Lewat karyanya, kita pun bisa masuk ke dalam keluarga Allah oleh karena cinta kasih-Nya. Dan terakhir untuk kita akan dibawa, kita sudah belajar kitab Ibrani bahwa Ia yang menyempurnakan iman kita, Dia akan menyempurnakan iman kita sehingga kita masuk ke tanah perjanjian, ke surga yang mulia. Sekali lagi, janji-janji yang kita sudah belajar di Keluaran 6 ayat 5-7 itu digenapi secara sempurna dalam Kristus, sehingga kita tidak perlu menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan janji Allah digenapi. Kita tinggal datang. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Yesus, maka kita menerima sepenuh janji Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan dibebaskan dari dosa, kita akan ditebus dari kepemilikan iblis, kita akan diterima dalam keluarga Allah, dijadikan anak-anak Allah, kita bisa memanggil Dia Aba, Bapa, dan kita pun mewarisi surga yang mulia. Surga yang mulia bukan kita pinjam, tetapi menjadi milik kita semua karena Kristus. Puji Tuhan. Lanjut. Terhadap janji yang luar biasa ini, Israel menyatakan penolakan. Puji Tuhan. Sebuah ironi sekali lagi ya. Saat datang kabar baik, tetapi direspon dengan penolakan. Inilah yang bangsa Israel lakukan. Mereka tidak tertarik terhadap janji Allah. Mereka tidak terkesan terhadap kemampuan Allah. Mereka apatis terhadap janji-janji Tuhan. Mereka menolak untuk percaya. Dan bahkan mereka tidak peduli terhadap nama Allah. Penyataan-penyataan Allah melewat Musa tidak mereka pedulikan. Adapun penolakan ini terjadi karena mereka putus asa. Mereka putus asa, mereka kehilangan harapan, jiwa, semangat mereka runtuh. Ini yang terjadi atas bangsa Israel sehingga mereka menolak, mereka apatis terhadap apa yang Allah janjikan lewat Musa. Dihubungkan dengan perbudakan dosa atas hidup orang-orang yang belum lahir baru, saat kita belum lahir baru, kita coba berhenti berdosa, tapi yang kita lakukan adalah terus berbuat dosa. Bahkan terkadang, bukan terkadang, sering dosa yang sama kita lakukan over and over, lagi dan lagi. Saat kita
berusaha lebih keras, ternyata kita balik lagi ke dosa tersebut. Itulah keadaan tanpa pembebas, tanpa juru selamat, tanpa penebus. Yesus Kristus datang untuk menebus kita. Dia menyatakan intervensinya. Ya, ini kembali ke konsep-konsep Calvinis ya, dan Arminian. Sudah cukup sering saya bahas ya, pada saat bahas Yohanes itu cukup sering. Saat kita masih di Louis ya, Louis Cafe kita sering bahas tentang hal ini. Tentang total inability atau total depravity, kita sebutkan saja kerusakan total manusia. Sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saat kita dalami teologi sih, rata-rata baik Arminian maupun Calvinis percaya doktrin ini nih, total depravity. Yang berbeda adalah ini kan kita bisa ulang lagi ya saat belajar Calvinis. Itu ada singkatan TULIP, TULIP. Nah, T-nya itu total depravity. Kondisi diperbudak oleh dosa. Seseorang yang diperbudak oleh dosa, putus asa, tidak mampu melepaskan dirinya sendiri, itulah total depravity. Harus ada campur tangan dari pihak luar. Itu sama-sama kita percaya. Nanti bisa baca-baca lagi detailnya, perbedaan antara Calvinis dan Arminian. Kita sama-sama percaya bahwa kita dalam kondisi tidak berdaya oleh dosa. Namun kalau Calvinis meyakini, apalagi yang garis keras ya, meyakini Yesus hanya mati untuk orang-orang tertentu. Sehingga kalau kita gambarkan secara kasar ya, jadi hanya orang-orang tertentu dari bangsa Israel yang dipilih untuk ditebus. Kurang lebih seperti itu ya, kita mau gambaran secara kasar ya. Sedangkan kalau kita percaya semua, Yesus mati untuk semua orang. Pernah baca satu buku, Kematian Kristus memberi kemampuan saat seseorang mendengar Injil, kemampuan untuk merespon Injil tersebut. Free will diberikan. Memang ini doktrin yang cukup perlu pembahasan khusus yang bisa. Kemarin saya ada share tuh ya, menghapus segala ves Budi Asali itu kan juga menimbulkan perdebatan yang terus-menerus. Kurang lebih seperti itu gambarannya, nanti bisa diperdalam lagi. Puji Tuhan, kita lanjutkan saja ya. Bagian akhir dari bab ini adalah tentang panggilan ulang. Panggilan ulang dari Allah kepada Musa. Itu ada di ayat 10 dan 11. Tuhan kembali menyatakan panggilannya yang direspon kembali dengan pesimis oleh Musa. Lewat peristiwa ini kita belajar bahwa kita pun
butuh peneguhan dalam menjalani panggilan kita masing-masing. Puji Tuhan. Mengapa kita butuh panggilan? Karena kita manusia terlahir, kita punya kecenderungan, kita pada dasarnya itu lambat untuk mengerti, lambat untuk percaya, lambat untuk taat. Inilah keadaan kita. Habis itu kita butuh yang namanya peneguhan panggilan yang Tuhan nyatakan kembali bagi hidup kita. Puji Tuhan. Secara manusiawi memang Musa punya alasan yang masuk akal ya. Karena bangsanya sendiri saja tidak mendengar apa yang ia ucapkan. Apalagi Firaun. Bangsanya saja menolak, apalagi Firaun. Itu alasan yang legitimate, alasan yang masuk akal. Tidak heran Musa merasa tidak cukup mampu, tidak kompeten dalam menjalankan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Namun kembali kita memperoleh jawaban bahwa akulah Tuhan itu menjadi jawaban bagi setiap ketidakmampuan kita, rasa tidak mampu kita, rasa bahwa kita tidak kompeten, itu jawabannya ada di dalam penyataan akulah Tuhan. Ini menjadi penting, selalu kita ingat. Berulangnya, Allah berpesan, akulah Tuhan, menunjukkan pentingnya pewahyuan. Ini, aku adalah, Allah itu, kita bisa lanjutkan, sifat-sifat Allah, atribut Allah, itu begitu amat penting bagi kita dalam menjalani hidup ini, dalam memperoleh jawaban demi jawaban di tengah persoalan hidup yang kita hadapi. Tentu ini bertolak belakang dengan semangat zaman sekarang, spirit yang sudah masuk ke gereja dengan penekanan kamu adalah, kamu luar biasa, kamu dicintai Tuhan, kamu berharga. Memang ini ada juga di Alkitab, tetapi jangan sampai menjadi fokus. Jangan sampai menjadi fokus, sehingga kita fokus pada manusia, fokus pada diri sendiri. Saat bahkan mulai dari sekolah minggu ya, apa kabar anak-anak? Luar biasa, itu kan teknik-teknik yang benarnya diambil dari itu ya, dari seminar-seminar motivasi kan. Hal seperti itu kita harus waspadai dengan ya lebih menekankan tentang nature Allah, atribut Allah, karakter Allah, kemampuan Allah, janji-janji Allah. Sekali lagi, jawaban dari setiap pertanyaan di hidup kita, keraguan, rasa tidak mampu, itu tercakup semua di dalam pewahyuan, akulah Tuhan. Aku atau Allah adalah, Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu berkuasa, Allah itu dahsyat, Allah itu cemburu, itu semua kita bisa daftarkan. Nah, itu jadi fokus kita. Sehingga kita tidak salah dalam menjalani hidup ini, tidak salah dalam memperoleh jawaban-jawaban yang harus kita peroleh di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Serahkan pada Pak Wewe dulu untuk dipimpin diskusi. Puji Tuhan. Ya, terima kasih, Bung. Ya, teman-teman, sedikit kita kasih kesempatan Bung Semi untuk minum-minum kopi. Kita ngobrol-ngobrol dulu, oke? Ada yang mau bertanya mungkin? Atau ada yang mau nambahin, boleh?
Halo? Ada yang mau tanya? Oh, nggak ada. Oke deh, kita lanjut ya. Mungkin nanti di sesi terakhir mungkin. Nanti saya minta tolong itu ya, apa? Septa ya, Septa tolong baca ayat 13 sampai 27. Baik kok. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yizhar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf, itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Oke, terima kasih Septa. Sama-sama. Ya, lanjut ya. Puji Tuhan. Masuk ke bab 15. Tentang sebenarnya fokusnya adalah Harun. Dirangkum oleh bab ini keturunan Lewi. Ya, kita dapati pertama di sini daftar keturunan pasti penting dalam pikiran Allah. Terbukti ada banyak kita temukan genealogi atau daftar keturunan dalam Alkitab. Yang menjadi masalah adalah kita selalu tergoda untuk
skim through atau baca tanpa mencerna, baca sambil lalu, atau bahkan melompati ya. Saat kita dapati urutan daftar nama-nama keturunan, kita cenderung untuk melompati bagian tersebut untuk mencari narasi berikutnya. Buku ini mengajak kita untuk belajar dan belajar supaya bisa juga menghargai genealogi. Karena itu juga bagian dari firman Tuhan yang berguna bagi kita sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Berguna untuk mengajar, menegur, mengkoreksi, melatih kita dalam kebenaran. Di dalamnya juga termasuk genealogi atau daftar keturunan. Kembali kita diingatkan, sesuai dengan pendahuluan dari buku ini, bahwa kita perlu mendekati Keluaran secara alkitabiah, biblikal, kemudian secara historis, secara teologis, kristologi, dan praktikal. Jadi kita harus benar-benar konsentrasi terhadap apa yang Alkitab katakan, yaitu alkitabiah, biblikal. Kemudian kita juga harus mengerti setting kisah-kisah yang kita pelajari dalam sejarah. Kita harus belajar konteks sejarah. Kemudian kita harus mendekati Keluaran termasuk genealogi itu dengan mempelajari karakter Allah. Baru kita harus juga fokus kepada karya dan pribadi Kristus, dan terakhir apa yang kita pelajari di genealogi juga perlu kita terapkan. Kita harus belajar dan belajar sehingga genealogi itu bisa punya arti praktis dalam hidup kita, makna-makna yang bisa kita hidupi dari hari ke hari, makna-makna yang bisa kita terapkan dalam kita menjalani keseharian kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke daftar ya. One way ya. Salah satu cara untuk kita bisa menyadari pentingnya genealogi adalah kita bisa membayangkan kita termasuk di dalam nama-nama tersebut. Itu membantu kita untuk lebih lagi mengerti pentingnya genealogi dalam Alkitab. Sekali lagi, kita selalu tergoda untuk melompati atau membaca sambil lalu, tapi lewat pembelajaran malam hari ini kita diingatkan untuk belajar dan belajar, berusaha untuk menganggap penting sebagai seluruh bagian Alkitab, termasuk genealogi. Puji Tuhan. Bagi nama-nama orang yang didaftarkan oleh Keluaran 6, menjadi keturunan Abraham tuh segala-galanya. Penting banget. Merupakan berkat tidak tergantikan. Nah, itu kan kita bisa menyelami saat kita membayangkan jadi cucu dan cicit dari Abraham. Itu kita belajar konteks itu kan, sejarah. Karena saat kita tidak belajar konteks, tidak belajar sejarah, saat kita menilai genealogi menurut pemahaman kita sekarang, sekali lagi kita akan tergoda untuk melewatkan, melompati. Karena kalau sekarang
kita lebih mementingkan keturunan secara rohani. Itu yang lebih penting bagi kita sekarang. Kita lebih aware, kita diajari tentang melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama, menginjili sesama, sehingga melalui kita ada jiwa-jiwa diselamatkan. Kita kenal itu dengan istilah anak rohani. Seperti itu bagi kita lebih penting saat ini. Nah, sebab itu kita perlu belajar konteks dalam hal ini. Sejarah Israel, kita bisa membayangkan betapa bersyukurnya mereka saat mereka terlahir sebagai keturunan Abraham. Nah, secara khusus kita akan belajar keturunan Lewi. Puji Tuhan. Nama-nama yang disebutkan dalam Keluaran 6 ini mengingatkan kita bahwa mereka diikutkan sebagai umat Allah. Dan Allah mengenal mereka secara pribadi. Tidak heran nama mereka disebutkan. Kita bisa mengerti bahwa Allah tidak hanya punya rancangan keselamatan kepada mereka sebagai satu bangsa, tetapi Allah Israel punya hubungan personal dengan setiap individu dalam keluarga besar ini, keluarga besar Abraham. Karena itu mereka bukan orang-orang yang kecil. Demikian pula kita perluas sampai ke gereja, setiap orang yang khususnya sudah lahir baru, nggak ada yang kecil. Setiap kita penting, setiap dari kita penting dalam rancangan keselamatan Allah. Setiap dari kita punya peran, tanggung jawab untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Allah mengenal kita by name-nya, mengenal kita secara pribadi. Kemudian dalam buku ini, kita lihat setidaknya ada dua hal yang kita bisa peroleh saat kita coba mencari arti dari nama-nama yang didaftarkan. Ya, ini tentu kita butuh peran penafsir ya. Butuh peran orang-orang yang menguasai bahasa Ibrani. Sehingga saat mereka baca nama-nama ini, mereka bisa tahu, oh ini arti nama ini. Ya. Saat kita tadi ya, coba mencari arti dari nama-nama, nama demi nama yang didaftarkan, setidaknya ada dua dapat kita peroleh. Pertama, kita tahu mereka adalah orang-orang biasa, sama seperti kita, bukan setengah dewa atau manusia super. Kedua, kita tahu mereka orang-orang yang mengandalkan Allah. Yang pertama dulu, mereka orang-orang biasa, ini terbukti dengan nama-nama yang ada. Palu itu luar biasa. Korah itu botak atau gundul. Nehpeh itu ceroboh atau klamsi. Ini kan orang-orang yang biasa. Orang-orang ordinary men and women. Orang-orang biasa seperti kita. Tapi mereka
masuk dalam rancangan keselamatan Allah. Kita sudah baca kemarin, diselamatkan dengan tujuan. Mereka masuk di dalamnya. Walaupun nama mereka, ada namanya Klamsi, berarti orangnya nggak tahu bapaknya atau ibunya yang ceroboh, atau dalam nubuatan ayahnya memberi nama Nepeh, karena tahu bahwa anak ini akan besar menjadi anak yang ceroboh. Kita belum sampai situ ya. Tapi yang jelas nama Nepeh itu kurang baik. Tetapi dia dimasukkan oleh Allah dalam rancangan keselamatannya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Dari arti nama-nama, kita tahu bahwa mereka orang-orang biasa, sama seperti kita, bukan setengah dewa atau manusia super. Mereka banyak kelemahan dan kekurangan. Pokoknya sama seperti kita. Yang kedua, bisa kita cari arti-arti nama mereka. Mereka adalah orang-orang yang menantikan anugerah Tuhan. Mereka mencari Tuhan untuk menerima anugerah kasih karunia daripadanya. Itu ditunjukkan dengan nama-nama seperti Shaul, itu artinya jawaban doa. Eliasar, Tuhan sudah menolong. Elsyapan, pokoknya kalau nama ada LL ini berarti ada Allahnya ya. Samuel, Otniel, apalagi. Itu semua ada nama Allah di dalamnya. Elsapan, Allah, apa nanti shortnya? Menghargai ya. Elkanah, Allah yang telah menciptakan. Yokobed ini nama perempuan. God's glory, kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Jadi ada dua tadi ya. Kita mengerti, mengetahui arti nama-nama. Pertama, mereka manusia biasa. Kedua, mereka orang-orang yang mengandalkan anugerah Allah. Itu menjadi cakupan dari orang-orang yang masuk dalam rancangan keselamatan Allah. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi tekankan. Keluaran 6 fokus pada khususnya Harun. Diperluas sedikit kepada keluarga Musa dan Harun. Fokus genealogi atau daftar keturunan di Keluaran pasal 6 adalah keluarga Musa dan Harun. Tidak heran yang menjadi fokus pertama adalah Lewi. Ruben dan Simeon disebutkan hanya untuk mengindikasikan, memberitahu kepada kita bahwa Lewi adalah anak ketiga. Anak pertama Ruben, kedua Simeon, terus Lewi. Kita baca seterusnya kan udah stop ya, nggak diteruskan. Tidak ke Yehuda dan seterusnya tidak. Lewi punya 3 anak, Gerson, Kehat, dan Merari. Dan Lewi pun tidak semua diterangkan nama Gerson dan Merari, tidak terus. Tetapi keluarga Kehat itu terus ya, karena Kehat yang nanti akan menjadi nenek moyangnya
Harun. Opa ya. Opa buyut tapi opa nih. Kehat, kemudian Amram, itu dari Musa ya, Musa dan Harun ya. Kehat berarti opanya Harun dan Musa. Ya, ini ya. Tentang mainly about Harun yang ada di tengah-tengah, di center. Di atasnya itu genealogi Lewi sampai Amran. Kemudian di bawahnya anak-anak Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Berakhir pada cucunya Harun yang bernama Pinehas. Ya, sekali lagi kita bisa tahu bahwa Keluaran 6 itu berfokus pada Harun. Bahkan dua nama yang muncul, Yokebed dan Elisabet juga berhubungan dengan Harun. Yokebed mamanya Harun, Eliseba itu istrinya Harun. Ya, kita bisa belajar dari suku Lewi, pertama tentang kesetiaan mereka terhadap Allah Israel. Ini masuk ke hal-hal praktis kita pelajari dari genealogi ya. Mereka setia. Mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir, membangun kemah yang disebut dengan tabernakel, mereka sudah mulai melayani. Puji Tuhan. Sampai nanti kita dapati di Bait Salomo, mereka terus melayani. Itu bicara tentang kesetiaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tugas mereka bermacam-macam. Bisa kita lihat itu di 1 Tawarik 9, 1 Tawarik 23. Kita tidak punya waktu untuk mendaftarkan itu. Tugas mereka bermacam-macam, semua berkaitan dengan kemah suci dan penyelenggaraan ibadah di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang memang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan ibadah, pelaksanaan. Kita sekarang berarti seperti tata ibadah ya, yang WL, yang singer, yang khotbah, ada orang-orang yang di situ. Namun ada orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal curtains-nya, furnishing-nya, kemudian strukturalnya, strukturnya ya. Ini kan hal-hal yang menopang ibadah. Kita bisa terapkan dalam hidup kita gereja Tuhan ya hari-hari ini. Nggak semua terlibat di dalam pelayanan altar, tetapi kita semua punya tanggung jawab, punya pelayanan yang diharapkan kita bisa contoh suku Lewi ini yang setia terus siang malam, terus setia dalam melayani Tuhan. Tugas mereka, kalau kita baca secara detail itu menumpuk, tapi bukan menumpuk ini ya, kurang bermakna ya. Coba kita lihat.
bisa di sini. Nanti tolong Niar mungkin atau Elis. Membosankan. Namun mereka melakukan itu semua itu dengan setia. Dengan kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan sekecil apapun, cuma bisa berhubungan dengan aksesoris dari tenda, dari tabernakel, itu penting. Itu esensial dalam penyembahan kepada Allah. Sehingga meskipun tugas mereka mungkin hanya ngurusin tabir, kain-kain yang menutupi bait kemah suci, tapi mereka melakukannya dengan setia. Sekali lagi, tidak semua suku Lewi, kan banyak suku Lewi, tadi kita sudah baca, itu hanya sebagian, banyak sekali suku Lewi, itu terdapat di, tadi ya, ini, kita bisa baca di sini, daftar banyaknya suku Lewi yang melayani. Sekali lagi, tidak semua terlibat dalam pelayanan membakar meja roti, menjaga nyala api di kaki Dian, nggak semua mempunyai tugas seperti itu. Hanya puak-puak tertentu. Sedangkan puak-puak lain, suku-suku lain yang ada di bawah atau keluarga-keluarga lain, misalnya keluarganya tadi Merari, keluarganya Gerson, itu kan ada juga ya. Nah, anak cucu mereka mungkin hanya melayani jaga ini ya, kain-kain yang menutupi kemah suci. Tapi mereka lakukan semua dengan setia. Puji Tuhan. Ini yang kita bisa contoh. Mereka melayani dengan all out, dengan setia juga. Dari Bani, kita sebutnya Bani ya, kalau istilah bahasa Indonesia ya. Kehat, mereka yang menulis Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita dalami tadi ya. Keluaran 6 terus disambung dengan 1 Tawarik 23. Itu kita bisa punya arti yang lebih dalam lagi saat kita baca Mazmur 84 ini ya. Hanya menjadi doorkeeper itu lebih baik, jauh lebih berharga. Ya, doorkeeper. Hanya ada bani-bani yang hanya atau keluarga-keluarga keturunan Lewi yang hanya bertugas jadi penjaga pintu. Namun itu jauh lebih baik dalam pemandangan mereka. Puji Tuhan. Pengertian ini yang perlu kita juga miliki sebagai pelayan Tuhan. Sekecil apapun Tuhan percayakan kita melayani, kita mau lakukan dengan penuh penghargaan atas kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini tadi sudah singgung, bertahun-tahun selanjutnya mereka tetap setia. Ketika bangsa ini sudah tidak menyembah di tabernakel lagi, tapi sudah menyembah Tuhan, melakukan ibadah di Bait Salomo, mereka, ya puji Tuhan, tetap melayani Tuhan. Keturunan Gerson, Kehat, dan Merari tetap melayani Tuhan. Waduh, ini luar biasa ya. Kita bisa belajar tentang generasi penerus, kita
terus berdoa, berjuang supaya mereka pun tetap cinta pekerjaan Tuhan, tetap setia. Jadi bukan hanya setia dengan terpaksa, tetapi bisa menyadari betapa pentingnya sekecil apapun pelayanan, itu jauh, amat jauh lebih baik daripada kerjaan di luar Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mazmur 134 ayat 1, nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Ya, penekanannya adalah pada waktu malam. Siang dan malam mereka melayani dengan setia, faithful, konstan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini teladan yang kita peroleh dari suku Lewi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dikaitkan oleh Charles Spurgeon, kegelapan malam itu dengan jam-jam terakhir, ya, jam-jam yang penuh kegelapan di dunia ini. Kita tahu dunia ini semakin hari semakin gelap, kejahatan semakin tak terkontrol, orang makin berani melakukan dosa. Masuk ke Pinehas, cucunya Harun, puji Tuhan. Sama ya, di hari-hari jam-jam yang begitu pekat gelapnya, muncul satu nama Pinehas, yang juga suku Lewi. Kayak kalau kita mau belajar tentang bagaimana jadi orang tua yang mendidik anak dengan benar, suku Lewi termasuk teladan kita ya. Pinehas, tokoh yang muncul di Bilangan 25. Saat itu bangsa Israel takluk kepada godaan wanita-wanita Moab. Mereka melakukan seks di luar nikah, perselingkuhan dengan wanita-wanita ini. Bahkan mereka dipengaruhi untuk melakukan penyembahan terhadap Allah-Allah, dewa-dewa orang Moab. Puncak pekatnya gelap yang saat itu menyelubungi bangsa Israel adalah ketika seorang bernama Zimri dengan lancangnya membawa seorang wanita masuk ke kemah suci dan bermaksud untuk melakukan seks di dalam kemah suci. Ini puncak pekatnya kegelapan yang menaungi, menyelubungi bangsa Israel saat itu. Dan Pinehas muncul sebagai seorang yang membela kehormatan, kekudusan Allah Israel. Pinehas menombak mati kedua orang ini. Ya, sekali lagi itu di Bilangan 25. Karena itu, di Mazmur 106 dikatakan ayat 30 sampai 31,
Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita dapati contoh yang luar biasa. Seorang pemimpin yang luar biasa. Selanjutnya di Bilangan 31, Pinehas menjadi panglima perang saat bangsa Israel melawan orang-orang Midian. Dia terus menjadi orang yang setia, pahlawan yang luar biasa bagi bangsa ini demi hormat kemuliaan Tuhan. Ini tentu menjadi pekik penyemangat ya. Saat kita mulai masuk ke dalam gelapnya dosa dunia ini, kiranya apa yang dilakukan oleh Pinehas menjadi pekik penyemangat, pekik teriakan menyadarkan kita bahwa setiap dari kita perlu membela kekudusan Allah. Di saat ketidakmoralan, immorality secara seksual itu menjadi hal yang biasa, mari kita mempertahankan kekudusan Allah, mempertahankan kehormatan Allah. Puji Tuhan. Ya, masih ada 2 lagi nih. Jadi kita cepat dulu ya. Masuk ke Korah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua keturunan Harun, tidak semua keturunan Lewi itu hidup benar. Ya, saat itu dibilang sini, nggak disensor ya, nggak cuman yang baik-baik aja ditampilkan oleh Alkitab, tetapi semua keturunan Lewi yang jelek pun ditampilkan oleh Alkitab. Puji Tuhan. Saya singgung juga kan, kita menjadi orang tua yang sudah terus sama-sama berjuang memberi teladan, memberi nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan jaminan bahwa anak kita pasti jadi anak yang takut akan Tuhan. Karena anak kita pun punya kehendak bebas, free will. Ini yang kita dapati saat kita belajar tentang Korah. Korah masih dekat-dekat ya. Korah itu anaknya Izhar, anaknya Kehat, anaknya Lewi. Sama-sama dari Kehat, cucunya Kehat, sama-sama cucunya Kehat, seperti Musa dan Harun. Ini mungkin malah jadi faktor, salah satu faktor yang menyebabkan dia merasa juga punya otoritas seperti Musa. Ya, kalau di sini intinya adalah ketidakpuasan. Kita sama-sama terus belajar supaya kita puas oleh karena Kristus. Karena saat kita tidak puas oleh karena Kristus, kita akan mencari kepuasan-kepuasan dari yang lain. Termasuk Korah, dia ingin penghargaan lebih lagi. Itu menyebabkan dia rebel ya, memberontak terhadap Musa. Yang
dalam hakikatnya adalah melawan Allah. Karena Allah lah yang memberi otoritas kepada Musa. Karena itu, pemberontakan ini menghasilkan kebinasaan bagi Korah dan pengikutnya. Puji Tuhan. Ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, mengkoreksi kita saat kita tergoda untuk tadi ya, tidak puas. Itu bahaya sekali ya. Mari kita belajar dan belajar untuk tadi ya, punya pelayanan apapun, yang sekecil apapun, yang tadi Niar bilang semembosankan apapun, mari kita memperoleh kepuasan di dalam Kristus dan di dalam pelayanan demi hormat kemuliaan Dia. Dan Dia, saya kita baca tadi Mazmur 84 itu punya arti yang dalam lagi bagi kita. Puji Tuhan. Bahaya saat kita mengejar posisi yang lebih tinggi. Dan lebih berbahaya saat kita mulai menyangkali, menyesali, nyesel gue punya pemimpin seperti dia. Nah, ini udah mulai arah-arah pemberontakannya itu berbahaya. Dalam buku ini diingatkan itu berbahaya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, itu hati-hati. Terakhir, bagian terakhir, puji Tuhan. Maksudnya ada 2 lagi malah ya. Oke, kita masuk ke Nadab Abihu. Ini juga sering kita bahas ya. Sejak sekolah minggu mungkin ini ya. Api yang asing, unauthorized fire. Mereka mungkin coba kreatif. Nah, kreatifnya manusia ini harus hati-hati nih ya. Coba kreatif. Ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sedang menyembah Tuhan dan Allah sendirilah yang punya hak untuk memutuskan bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Saat kita kreatif, coba-coba cara sendiri, apalagi yang sudah masuk ke poin-poin di mana penyembahan memuaskan daging kita terlalu sering diingatkan tentang musik ya. Saat musik sudah menjadi pusat, nggak ada musik nggak asik, nggak ada musik nggak bisa menyembah Tuhan. Nah, ini kita harus be careful banget ya, hati-hati. Karena kita bisa masuk kepada bodohnya Nadab dan Abihu. Ya, terakhir tentu apa yang didaftarkan oleh Keluaran 6 itu menunjuk kepada Kristus, puji Tuhan, sebagai imam besar kita. Tutup dengan genealogi Harun, itu memberi petunjuk tentang kelahiran Yesus Juru Selamat dunia. Dikatakan bahwa Harun menikah dengan Elisheba yang merupakan anak perempuannya dari Aminadab, saudara perempuan dari Nashon. Nama-nama tersebut adalah nenek moyangnya Raja Daud. Tidak heran nama-nama mereka muncul di Matius 1 ayat 4. Puji Tuhan. Kiranya
renungan malam hari ini memberkati kita semua, terlebih lagi dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan yang terus setia, pelayan-pelayan yang berani membela nama Tuhan, sehingga sungguh kita dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi demi hormat kemuliaan namanya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Wewe, yang berkati. Ya, amin. Tolong kita semua, pembelajaran kita malam ini tadi sempat agak bingung gitu ya. Ini kok nama-nama apa yang mau dibahas gitu. Ternyata memang tadi bilangan tentang keturunan gitu kan banyak banget gitu. Sering banget kita lewatin termasuk gitu. Jadi enggak ya kayak seperti lalu aja gitu, tapi dari pelajaran kita malam ini boleh belajar cuma bukan namanya arti aja, tapi itu tadi tentang ada yang baik ya bobrok, semuanya benar-benar Alkitab ya, benar-benar Alkitab gitu. Jadi semua dibahas secara terbuka gitu ya, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, dan demikian pun hidup kita gitu. Jadi sama-sama kita semua belajar dan terus belajar gitu kan, untuk menyadari akan keberadaan kita. Dan balik lagi tadi tentang tema utamanya adalah ya karena Tuhan, dan nama Tuhanlah yang terutama gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya teman-teman, ada yang mau menambahkan juga silahkan sebelum kita tutup. Ada diskusi, mungkin ada kesaksian juga boleh dipersilahkan. Mungkin agak kembang semua memang. Jadi bahas silsilah itu memang agak sedikit ya membosankan, tadi benar kayak itu. Tapi ya saya percayalah belajar, kita sama-sama belajar semuanya, kita diberkati saya yakin ya. Oke, sebelum kita tutup, siapa yang berdoa ya? Siapa yang nggak mau berdoa? Bau masih ada bau nih ya. Bau berdoa, bau. Ya. Suara. Barusan bilang Elis pimpin doa lah tutup, malah kita suruh berdoa. Ayo kita berdoa ya. Makasih ya Bung pelayanannya hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Hal-hal yang seolah-olah selama ini kami menganggap biasa, menganggap sepele Tuhan Yesus, karena memang kami tidak mengerti, kami abaikan Tuhan Yesus, tapi sebenarnya di dalamnya ada makna yang dalam yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Dan kami disadarkan bahwa tidak ada sesuatu yang serba kebetulan yang tercantum ada di dalam kitab Injil-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan. Tuhan punya maksud untuk mengajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, dan supaya mendorong kami juga menghargai setiap apa yang Tuhan sudah percayakan buat kami, dan juga menolong kami untuk membela Tuhan. Sekalipun kami tidak punya kemampuan, banyak keterbatasan Tuhan Yesus, tapi kami percaya Roh-Mu memberikan kami kekuatan untuk kami juga menjaga nama Allah ya Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami, panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran malam hari ini. Terima kasih untuk Bung Semi dan semua kami yang ambil bagian. Kami percaya kami sudah diberkati. Puji-puji Engkau salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, makasih banyak semua, Bung. Tuhan Yesus berkati. Thank you, Bung. Bye.